Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu rekan-rekan dosen Indonesia yang luar biasa semangatnya pada pagi hari ini ya. Pastinya sudah ingin menyimak webinar yang diselenggarakan oleh duniadosen.com di bulan September ini. Dengan temanya yang pastinya sudah tidak asing dan ini sangat penting sekali untuk rekan-rekan dosen ya, yaitu adalah bagaimana sih strategi pengembangan karir dosen melalui academic branding. Dan kebetulan pada pagi hari ini narasumber kita ini luar biasa sekali. Beliau ini adalah salah satu profesor termuda, saya bilang bukan, mohon maaf, salah satu profesor perempuan pertama di wilayah LL Diktinya ya Prof, begitu. Dan beliau ini juga tidak hanya, mengajar saja, beliau juga diberikan amanah tugas tambahan yang luar biasa seperti yang teman-teman rekan-rekan dosen sudah lihat juga di pamflet atau di flyer webinar yang sudah kami publikasikan ya. Beliau ini adalah juga, mengemban amanah sebagai rektor. Nah, luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian, ini narasumber kita ini, beliau ini adalah Profesor Dr. Hajah Sri Langgeng Ratnasari, SEMM. Beliau ini selain beliau ini masih fresh banget, ini profesor yang baru saja dikukuhkan begitu dan masih jadi salah satu profesor perempuan pertama juga di wilayah LL Dikti. Kemudian beliau ini juga sebagai rektor di Universitas Riau Kepulauan. Baik, kalau begitu ini mari kita sapa beliau langsung saja karena beliau sudah hadir dan sudah siap untuk memberikan tips triknya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai jenjang profesor. Selamat pagi Prof. Sri Langgeng. Selamat pagi Mbak Rida. NJ, terima Selamat kasih pagi Prof. semuanya. Selamat pagi. Sehat nggih Prof pagi ini? Sudah semangat sekali berbagi Alhamdulillah ini. sehat Mbak Rida. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali Prof. Rekan-rekan dosen di Indonesia ini sudah siap menanti sharing tips dan triknya dari Prof. Sri Langgeng ini Prof. Untuk gimana sih apa saja pengalamannya juga selama proses beralih beberapa kali aturan juga untuk proses pengajuannya profesor ya Prof kemarin itu karena ada perubahan aturan. Nah, ini strateginya apa saja yang terutama melalui academic branding ini apa sih yang menjadi poin utama yang harus memang dipersiapkan dengan baik. Baik, kalau begitu waktunya kami persilahkan saja Prof untuk bisa menyampaikan materinya Prof Sri Langgeng. Baik, terima kasih Mbak Rida. Saya akan mulai berbagi dengan teman-teman. Sehubungan saya ini ada di Tanah Melayu ya, meskipun saya memang asli Jawa ya, Jawa Timur dari Magetan saya aslinya. Jadi ini ya, kalau seperti kata pepatah gitu ya, bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi di situ di Batapun saya harus bisa berpantun. Baik, melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dunia dosen, khususnya Mbak Rida, untuk sharing di hari ini. Selamat pagi rekan-rekan sejawat dosen seluruh tanah air. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa berbagi bersama, khususnya untuk memberikan support pada teman-teman yang mungkin saat ini sedang memulai karirnya sebagai dosen ataupun sedang berproses menuju guru besar. Gitu ya. Baik, kita tidak lupa memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
kesehatan, rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita. Ya. Alhamdulillah di hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan terkait dengan strategi pengembangan karir melalui akademik brand. Jadi sebelum saya mulai berbagi sedikit, saya berikan penjelasan. Saya menjadi dosen itu sebetulnya bukan cita-cita saya, karena jalan hidup lah gitu ya yang mengantarkan saya menjadi dosen. Dulu awalnya saya berkarir bekerja di BUMN di Surabaya, kemudian 2003 menikah dan suami saya ingin tetap di Batam gitu ya, tidak mau kembali lagi ke Surabaya, ya sudah akhirnya ngikut ke Batam dan beralih profesi sebagai dosen. Jadi perjuangan panjang untuk bisa menggapai karir tertinggi sebagai dosen. Baik apapun ceritanya gitu ya, pada saat ini kita sudah berprofesi sebagai dosen, lebih baik kita optimalkan, kita manfaatkan kesempatan yang ada. Izin Ibu Bapak mengingatkan kembali bahwa dosen ini merupakan pendidik profesional, ilmuwan yang tugas utamanya itu mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman yang memulai karirnya sebagai dosen, silakan mulai makin memahami gitu ya dengan tugas utama, tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan melaksanakan tupoksi dengan sebaik-baiknya kita bisa mencapai karir tertinggi sebagai dosen, yakni guru besar. Baik, ini saya skip saja. Ini yang paling penting, yang merupakan amanah dari dunia dosen melalui Mbak Rida. Apa sih pentingnya academic branding bagi dosen? Jadi academic branding itu merupakan identitas kita, merupakan rekam jejak akademik kita. Jadi kalau Ibu Bapak mengetikkan namanya melalui Google Search, itu akan muncul namanya. Seberapa banyak muncul tampilan di sana, itulah identitas rekam jejak akademik kita, academic branding kita sebagai dosen. Nah, bagaimana bisa muncul sebanyak-banyaknya? Kita harus berkarya sebanyak-banyaknya, khususnya di bidang publikasi, gitu ya. Karena dengan publikasi kita akan dicari, gitu ya, publikasi yang related dengan sejawat-sejawat, gitu ya, itu akan mencari. Nah, nanti akan diketemukan kita. Maka academic branding berfungsi sebagai salah satu identitas atau rekam jejak akademik kita. Jadi Ibu Bapak yang mau usul guru besar, Timpak itu ini loh selalu searching loh, selalu mengikuti kita gitu ya. Jadi di searching nama kita, yang bersangkutan ini sudah available sebagai guru besar atau belum, sampai seperti itu. Jadi kita harus membuat academic branding kita ini sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ini berfungsi sebagai promosi gitu ya. Promosi tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga promosi untuk institusi. Misalkan teman-teman pengelola jurnal mencari seorang editor, mencari seorang reviewer dengan mengetikkan di Google Search gitu ya, mencari reviewer di bidang manajemen SDM misalkan. Di situ tuh nanti akan menunjukkan siapa saja gitu ya. Nah, di situ
academic branding kita bisa berfungsi sebagai promosi, menunjukkan kita berasal dari institusi mana, sehingga institusi kita juga semakin dikenal. Selanjutnya yang ketiga, academic branding ini bisa mengingatkan kembali akan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian karir tertinggi sebagai dosen. Nah, bagaimana academic branding bisa mulai kita bangun? Jadi ini sekedar mengingatkan saja untuk teman-teman. Mungkin ada yang sampai saat ini cukup sibuk sehingga belum melakukan update terkait ID yang harus kita miliki sebagai dosen. Jadi cukup banyak, mulai dari Google Scholar, Sinta, Garuda, OJIT ID, Scopus ID, Pablon, Researcher ID, Mendeley, gitu ya. Ini semua harus kita miliki. Teman-teman, dosen yang baru, mungkin, saya belum pernah publikasi di Scopus. Oh, nggak apa-apa, silahkan register, gitu ya, untuk memperoleh Scopus ID. Nanti seiring waktu, gitu ya, maka adik-adik begitu publish akan langsung ini ya masuk di Scopus ID-nya dari artikel yang dipublikasikannya. Jadi jangan khawatir, bukan berarti nggak punya publikasi di Scopus tidak bisa memiliki Scopus ID. Bisa, namun tidak muncul gitu ya, karena belum ada artikelnya gitu ya. Punya satu sudah muncul, namun biasanya tidak bisa dilihat gitu ya dengan detail. Jadi semuanya memang berproses. Jadi silakan dicek kembali mana yang belum dimiliki, segera register saja. Jadi kenapa kita harus memiliki ID tersebut gitu ya? Kalau ibu bapak gitu ya, mungkin yang sudah senior banyak yang melamar sebagai tim penilai angka kredit gitu ya, editor, reviewer gitu ya, untuk akreditasi gitu ya. Nah, semuanya memerlukan ID ini. Jadi adik-adik ke depan yang pengen jadi reviewer, pengen jadi tim penilai angka kredit, nah ini semua dipersyaratkan untuk melamar gitu ya. Jadi harus punya ID tadi. ID tersebut merupakan cerminan atau identitas pengenal kita sebagai dosen, dan itu diperlukan untuk pengisian data di BIMA. Jadi di BIMA itu harus ada Google Scholar ID-nya gitu ya, isian di situ gitu ya, terkait dengan ID tadi. Berikutnya, kewajiban dosen berkaitan dengan sistem informasi tadi gitu ya, itu harus selalu diupdate. Jadi apapun yang kita peroleh kita harus update gitu ya. Dan semua itu tidak bisa kita tumpuk gitu ya, karena semakin banyak maka akan semakin malas. Jadi lebih baik diangsur-angsur. Misalkan hari ini ikut seminar, ikut webinar, dapat sertifikat, langsung entry-kan di sistem gitu ya. Langsung buatkan di ini ya, filing gitu ya, sehingga nanti pada saat pelaporan BKD, pada saat kita menyusun pengajuan angka kredit dosen itu sudah ada datanya gitu ya. Karena kalau hanya ditumpuk saja, biasanya tumpukan akan semakin tinggi dan membuat kita semakin malas. Mungkin di antara teman-teman atau adik-adik dosen junior yang barusan selesai misalkan S3, segera saja di-upload ijazahnya gitu ya, transkripnya di sistem, karena di situ akan memberikan informasi terkini gitu ya terkait data kita di sistem dan membantu institusi gitu ya. Dengan bertambahnya jumlah S3, maka akreditasi akan menjadi lebih baik lagi, kemudian kinerja perguruan tinggi juga akan lebih baik lagi. Demikian juga pada saat ada perubahan fungsional. Jadi jangan sampai lupa untuk mengupdate. Dan setelah disubmit, ya dicek lagi apakah ada kendala atau tidak, sehingga data kita itu betul-betul terupdate dengan baik ya.
Jadi kita harus selalu update Sinta, kemudian Simlitapmas yang saat ini berubah menjadi Bima, Sister, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan Sister ini bisa digunakan untuk pengusulan angka kredit dosen. Jadi biar tidak banyak sistem informasi, kita pun tidak banyak mengentry, menyiapkan dengan sistem yang berbeda-beda, gitu ya. Selanjutnya kalau di L2 Dikti 10, kebetulan saya di Universitas Rio Kepulauan di Batam, gitu ya, Provinsi Kepulauan Rio, itu merupakan salah satu bagian dari L2 Dikti 10. Jadi Sumatera Barat, kemudian Rio, Jambi, dan Kepulauan Rio, di mana di L2 Dikti 10 itu kalau pengajuan angka kredit dosen, asisten ahli dan lektor itu punya sistem tersendiri yang disebut dengan Pak Online L2 Dikti 10 gitu ya. Jadi adik-adik atau teman-teman dosen yang di L2 Dikti 10 kalau mau mengajukan asisten ahli dan lektor itu melalui Pak Online ini. Dan kebetulan sejak tahun 2021 saya diberikan amanah sebagai salah satu tim penilai angka kredit di L2 Dikti 10. Selanjutnya SIMDOS ini juga merupakan sistem lokal dari L2 Dikti 10 gitu ya, untuk pelaporan BKD bagi dosen yang sudah serdos untuk melihat sudah cair atau belum tunjangannya bulan Agustus kemarin, itu melalui SIMDOS. Itu juga harus diupdate ya. Jangan sampai lupa sudah 3D kemudian SK-nya belum diupdate sehingga tunjangannya masih 3C. Nah, itu merugikan kita sendiri. Selanjutnya, Sister BKD. Bagaimana kita bisa membangun academic branding? Jadi, pertama kita harus rajin-rajin publikasi, rajin-rajin menulis gitu ya. Jadi, itu sudah kewajiban kita. Salah satunya di Tridharma Perguruan Tinggi. Ini contoh tampilan gitu ya. Sebetulnya saya belum apa-apa, namun saya ingin memotivasi sejawat gitu ya, khususnya adik-adik dosen pemula junior untuk selalu berkarya dan berkarya sehingga nanti memperoleh citasi yang tinggi gitu ya, bisa lebih baik dari saya. Alhamdulillah ini citasi yang tadi malam saya lihat itu 1784 dengan H-Index Google Scholar 22. Dan jangan lupa sebagai dosen kita harus juga melakukan tridharma. Jadi kalau kita diminta oleh siapapun menjadi narasumber gitu ya, sebaiknya kita memberikan atau menerima kesempatan tersebut gitu ya. Karena apa? Sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai dosen gitu ya. Jangan pernah melihat terkait dengan honornya gitu ya. Honor itu tidak hanya berupa uang, namun punya teman banyak, punya jejaring itu juga karunia yang luar biasa yang insya Allah tetap selalu ada timbal balik dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi pesan saya kita harus sering-sering berbagi gitu ya. Nah, di samping academic branding gitu ya, kita juga harus melakukan academic traveling. Kebetulan saya itu suka jalan-jalan gitu ya. Jadi saya juga harus nabung ya. Saya itu dari perguruan tinggi swasta gitu ya, yang pendanaannya juga terbatas. Namun kita sebagai dosen gitu ya, pasti harus menyisihkan gitu ya dari apa yang kita peroleh untuk melakukan academic traveling ini. Jadi saya tidak mau hanya sekedar jalan-jalan, kalau jalan-jalan juga harus conference gitu ya. Ini yang di sisi pertama, mungkin adik-adik yang mau lanjut S3 atau sedang lanjut S3, kalau di dalam negeri biasanya ada yang namanya sandwich program. Jadi saya kemarin di 2010 itu dapat sandwich program di ini ya, Simon Fraser University Kanada. Alhamdulillah 3,5 bulan saya di sana gitu ya.
bisa banyak belajar, dan bisa mengoptimalkan penyelesaian disertasi saya. Alhamdulillah di angkatan saya lulus pertama kali gitu ya dengan masa studi 2 tahun 9 bulan, sudah termasuk sandwich program 3,5 bulan di Simon Fraser University Kanada ya. Kemudian ini di konferen-konferen yang lain, jadi saya tabung gitu ya. Kebetulan baru 2012 saya dapat Serdos itu setelah selesai S3. Dari Serdos itulah saya tabung untuk mendanai publikasi gitu ya, melakukan academic traveling ini. Karena apa? Ini sangat penting. Nanti teman-teman pada saat mengajukan guru besar itu, tim penilai angka kredit itu selalu melihat gitu ya, selalu men-searching profil kita. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya, berkaitan dengan asosiasi profesi, dengan apa itu konferensi yang kita ikuti gitu ya. Dan itu karena skalanya guru besar, tuntutannya itu tidak lokal gitu ya. Jadi harus internasional basisnya. Jadi kenapa academic traveling ini juga diperlukan ya. Jadi kita jalan-jalannya itu dapat plus-plus gitu loh. Ya dapat dapat, terus kita juga tahu negara lain, kita bisa belajar budaya lain gitu ya. Nggak usah terlalu memikirkan nanti uang saya habis gitu ya. Rezeki itu akan selalu ada. Nah, ini contoh tampilan Sinta yang lama. Jadi kita sebagai akademisi harus membranding, harus berusaha keras untuk bisa menuliskan, mencatatkan karya kita sebanyak-banyaknya. Pada saat ini memang saya baru memiliki buku 26 gitu ya. Kalau buku itu kan kewajibannya di 1 tahun cukup 1 saja gitu ya. Ini buku 26 ini tidak hanya buku saya sendiri, namun ada beberapa buku kolaborasi dengan teman-teman. Kemudian untuk hak cipta ini ada 28 gitu ya. Jadi kita harus berkarya sebanyak-banyaknya, dan ini ya, nanti pada saat teman-teman mengajukan guru besar ini akan dilihat oleh tim PAK gitu ya. Kita ini berada di posisi berapa gitu ya di institusi kita gitu ya. Upayakan untuk masuk ya, kalau tidak bisa 5 besar ya 10 besar gitu ya. Dari situlah kredibilitas kita gitu ya itu bisa dilihat. Jadi silakan publikasi sebanyak-banyaknya, berkarya sebanyak-banyaknya, tidak perlu memikirkan nanti jangan-jangan nggak diakui, nanti nggak dihitung. Biarkan saja itu. Jadi berkarya sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadi yang sudah saya berikan contoh bahwa academic branding itu merupakan identitas rekam jejak akademik kita. Jadi kalau Ibu Bapak ketikkan nama masing-masing di Google Search akan muncul seperti ini gitu ya. Ini tampilan yang gambar, ini tampilan yang video gitu ya. Nah, kalau saat ini belum muncul gitu ya, atau munculnya masih sedikit, ya silahkan berkarya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa upayakan setiap hari ya, lihatlah di Google Search gitu ya, ketikkan nama Ibu Bapak sendiri sehingga makin dikenal oleh Google Search itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi yang academic branding ini juga merupakan bagian dari promosi gitu ya. Ini salah satu kegiatan pada saat saya mengikuti visiting profesor di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ceritanya gini, Pak Direktur Program Pasca Sarjana, Prof. Inam, waktu itu mau pergi ke Natuna dan beliau singgah ke Batam. Beliau menawarkan apakah Udrika mau MOU dengan UMM. Saya sampaikan kebetulan saat itu saya wakil rektor 4 gitu ya, pengembangan, kemudian peningkatan mutu dan kerjasama. Oh siap Prof, siap bekerja sama dengan UMM. Dan beliau men-sharing salah satu programnya ini adalah visiting professor, diikuti oleh dosen dengan pendidikan minimum S3 gitu ya. Kita bisa berbagi di sini gitu ya, dan alhamdulillah banyak kegiatan output
yang dituntut dari visiting professor ini. Ini akan berguna pada saat akreditasi ya. Kalau kita S3 minimum lektor kepala melakukan visiting professor, nah itu di satu item sudah 4 poinnya gitu ya. Kita lakukan kegiatan visiting professor ini, apakah mengajar, apakah sebagai narasumber, apakah publikasi gitu ya. Jadi kita kemarin cukup banyak output yang kita sinergikan dengan teman-teman. Jadi alhamdulillah lah ini kita berbagi melalui webinar. Selanjutnya mungkin yang di sebelah kanan itu ya bagi saya sesuatu yang harus saya syukuri gitu ya, karena di sebelah kanan ini hanya saya yang dari perguruan tinggi swasta gitu ya, yang lainnya dari perguruan tinggi negeri dan cukup besar-besar ya, jadi karena ada yang dari Undip, dari USU gitu ya. Nah seperti itulah salah satu cara membangun akademik branding kita. Semuanya ini berproses ya, saya sendiri start menjadi dosen itu 2003 gitu ya, dan ini sudah 19 tahun ya kurang lebih. Baik, selanjutnya kita lihat, kita remind kembali apa sih visi kita sebagai dosen ini. Jadi kita menjadi dosen itu kan pengen jadi dosen yang profesional. Profesional itu kan harus memiliki kompetensi. Kompetensinya dosen itu kan sekarang tuntutannya tidak hanya S2, tapi harus S3, harus sudah lulus sertifikasi gitu ya. Nah, barulah bisa menjadi dosen yang profesional gitu ya. Misinya ya melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai dosen gitu ya, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, tujuan ini salah satu tujuannya kita sebagai dosen itu berkarir mencapai karir tertinggi sebagai dosen, yakni guru besar ya. Karir tertingginya dosen itu bukan rektor, bukan dekan, tapi karir tertinggi sebagai dosen adalah guru besar. Jadi ini remind untuk kita bersama ya. Kalau rektor itu tambahan bonus gitu ya. Ya, kalau kita dapat kita jalankan dengan baik gitu ya. Kalau tidak berarti ya sudah itulah yang terbaik dari Allah. Jadi karir tertinggi sebagai dosen itu adalah guru besar, bukan di tugas tambahan ya. Nah, bagaimana agar motivasi kita untuk menuju guru besar ini bisa selalu sustain ya. Kadang namanya motivasi itu turun naik, timbul tenggelam gitu ya. Jadi kita harus memperkuat motivasi kita sebagai dosen mencapai karir tertinggi sebagai dosen yakni guru besar. Untuk apa sih? Kebutuhan untuk pemenuhan syarat khusus akreditasi program studi. Seperti saya sendiri kemarin berjuang, jatuh bangun, menangis, berdarah-darah gitu ya untuk mencapai guru besar. Karena apa? Perguruan tinggi kami itu belum punya guru besar. Padahal syarat khusus untuk akreditasi perguruan tinggi yang berupa universitas bisa disetarakan, bisa disesuaikan dari BEM jadi baik sekali itu harus punya guru besar. Sementara saat itu belum punya gitu ya. Nah, itu menjadi motivasi yang kuat bagi saya untuk berjuang gitu ya, meraih guru besar. Demikian juga saya sangat berharap kepada teman-teman khususnya yang di institusinya belum ada, itu segerakan saja untuk memproses menyiapkan diri ke sana. Karena apa? Nanti akreditasi program studi S2, mau mendirikan S3, itu tuntutannya guru besar gitu ya. Nggak ada guru besar, ya susah untuk bisa terpenuhi apa yang diharapkan. Nah, untuk bisa memenuhi tuntutan sebagai pembimbing utama disertasi, itu harus guru besar gitu ya.
membimbing dosen yang junior, tenaga pengajar, asisten ahli itu minimum lektor kepala. Kemudian kinerja perguruan tinggi itu dilihat dari berapa banyak dosen yang guru besar, kemudian yang lektor kepala, gitu ya. Untuk klasterisasi pemeringkatan perguruan tinggi itu juga dilihat dari fungsional dosennya. Selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat hibah penelitian dan kompetensi dosen itu juga banyak yang menuntut syaratnya guru besar gitu ya, misalkan saja untuk ini asesor tim penilai angka kredit, lektor kepala dan guru besar ini harus guru besar. Kemudian dengan menjadi guru besar, insya Allah benefit tambahan berupa peningkatan kesejahteraan ini bisa kita peroleh gitu ya dengan lebih baik. Jadi kalau ini ya, saya mengutip dari Prof. Heri, beliau itu dosen Universitas Andalas, dulu Kepala L2 Dikti 10 gitu ya, saat ini Rektor di Universitas Batanghari Jambi. Beliau sampaikan untuk memotivasi kami, dosen-dosen itu, saya ini setiap pagi subuh ayam jantan berkokok itu buka mata langsung dapat 500.000 gitu ya, karena beliau golongannya sudah 4D gitu ya, dengan masa kerja yang banyak, mungkin kalau dihitung tunjangan guru besar beliau, tunjangan kehormatan tambah sertifikasi ini kurang lebih 15 juta lah, sehingga setiap harinya 500.000 tadi gitu ya. Jadi itu salah satu motivasi tambahan gitu ya. Itu motivasi yang terakhir lah, insya Allah semuanya akan mengikuti. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus berbagi gitu ya, untuk institusi, untuk mahasiswa, alumni. Jadi hanya dengan kontribusi kita sebagai dosen, akreditasi program studi dan institusi tadi menjadi baik gitu ya. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita semua sebagai dosen. Sebentar, saya lanjutkan di klik berikutnya. Nah, ini motivasi untuk teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang diberikan amanah untuk tugas tambahan. Jangan takut gitu ya. Banyak di antara teman-teman itu yang nggak mau memperoleh tugas tambahan karena takut untuk tidak bisa memiliki waktu gitu ya, untuk memprioritaskan pencapaian karir tertingginya sebagai dosen gitu ya, takut nggak punya waktu untuk publikasi gitu ya, sehingga nggak mau jadi tugas tambahan. Nah kan susah kalau semuanya nggak mau jadi tugas tambahan gitu ya. Jadi tugas tambahan itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan ya, tidak hanya di dunia gitu ya, akhirat kita juga harus pertanggungjawabkan. Dan tugas tambahan ini gitu ya, itu tidak bisa kita minta, itu merupakan takdir gitu ya. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang dapat ya dijalankan dengan baik, yang enggak ya mungkin jalan lain yang dipilihkan Allah gitu ya untuk kita. Dan dengan tugas tambahan gitu ya, kita harus siap untuk memberikan suri toladan, motivasi. Salah satunya ya kita harus berusaha keras untuk menjadi guru besar. Karena dari situlah kita bisa memberikan suri toladan yang lebih optimal, memberikan motivasi kepada sejawat. Di samping itu kalau kita tugas tambahan itu ya harus legowo ya, jembar, sabar, kuat, kan banyak juga komplain, banyak juga keluhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya jangan takut dengan tugas tambahan, asal amanah, istiqomah, insya Allah guru besar pun bisa diperoleh. Jadi pengalaman saya sendiri itu semenjak menjadi dosen tidak lepas dari namanya tugas tambahan. Saya mulai dari sekretaris program studi gitu ya. Dan pada saat saya mengusulkan guru besar itu saya posisinya wakil rektor 4, dapat tugas tambahan lagi dari Bapak Yayasan sebagai direktur program pasca sarjana gitu ya. Alhamdulillah
di saat itulah saya bisa meraih guru besar gitu ya. Dan setelah guru besar gitu ya, saya kemarin memperoleh di 1 Mei 2022 gitu ya. Di 7 Agustus saya memperoleh amanah dari Bapak Yayasan sebagai rektor. Begitu sedikit perjalanan hidup gitu ya. Saya untuk karir sebagai dosen. Nah, ini spesial untuk adik-adik dosen pemula gitu ya. Jadi yang paling penting untuk bisa membangun academic branding dengan baik, itu melaksanakan tridharma dengan komitmen dan konsisten. Jadi kita ini harus dipacu melalui diri kita sendiri, menulis dan menulis gitu ya, publikasi dan publikasi. Kuncinya menjadi guru besar itu hanya satu yang paling utama, publikasi gitu ya. Jadi setelah menjadi dosen cukup 1 tahun saja jadi tenaga pengajar, segera urus asisten ahli, 2 tahun kemudian naik ke lektor, kuliah S3 gitu ya. Syukur-syukur sebelum itu sudah sertifikasi gitu ya, sampai dengan ke guru besar. Guru besar itu melalui proses, ada yang dapatnya mudah, ada yang dapatnya harus berjuang, berdarah-darah, menangis-nangis, ada yang jatuh bangun, ada yang dapatnya di last minute, pokoknya harus kita perjuangkan gitu ya. Itu kalau saya bisa istilahkan merupakan salah satu jihad akademik ya, gitu ya. Itu harus kita perjuangkan. Nah, ini ilustrasi gitu ya pengembangan karir dosen. Jadi mulai dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala, dan sampai dengan guru besar ya. Jadi saya kemarin dapat KUM 904 gitu ya untuk guru besarnya, dan saya sudah buat perencanaan karir 2 tahun ke depan gitu ya, 2024 saya harus susul untuk guru besar dengan KUM 150 ini, 1050 ini. Nah, ini contoh untuk adik-adik dosen muda gitu ya, bahwa bisa kok jadi guru besar itu dengan perencanaan karir 12 tahun, karena kurang dari itu nggak bisa. Persyaratan masa kerja menjadi guru besar adalah 10 tahun gitu ya. Jadi ini 12 tahun ini sudah sangat bagus menurut saya gitu ya. Jadi ini sudah sangat bagus. Jadi tenaga pengajar tadi cukup 1 tahun, naik jadi asisten ahli, dari asisten ahli ke lektor itu cukup 2 tahun. Kemudian kuliahlah gitulah 3 tahun lektor kepala gitu ya. Berarti pas naik ke lektor kepala posisinya butuh waktu 4 tahun, dan 3 tahun kemudian gitu ya naik ke guru besar. Jadi 12 tahun bisa jadi guru besar karena persyaratan minimumnya masa kerjanya 10 tahun. Nah, ini contoh perencanaan karir yang sudah saya lakukan. Jadi saya dulu jadi dosen itu 2003 gitu ya. Tercatatnya, namun saya masih bolak-balik Surabaya, Batam menjadi dosen full itu 2005. Saya waktu itu belajar menjadi dosen secara otodidak. Saya berusaha mencari tahu gimana caranya mengajukan fungsional ke asisten ahli. Setiap saya tanya ke dosen yang sudah lama, sudah senior, bilang nggak tahu gitu ya. Dulu dia pokoknya ngurus ke N2 Dikti dan dapat SK asisten ahli gitu ya. Dan akhirnya ada yang memberikan itu ya, memberikan hard copy gitu ya, meminjamkan hard copy, dan saya buat formatnya 3 hari. Akhirnya saya ajukan gitu ya, dan keluar asisten ahli saya di 2007. Jadi TMT-nya 1 Mei 2007. Waktu itu sebelum PO PAK 2014 itu kan kenaikannya 3 tahun sekali ya. Jadi saya sebelum 3 tahun saya sudah siapkan gitu ya, dan sudah ajukan. Waktu itu memang harus ada jurnal terakreditasinya. Saya sudah ajukan dan keluarlah SK di 1 Mei yang sama, 3 tahun dari asisten ahli
Jadi alhamdulillah SK saya dari asisten ahli sampai guru besar itu 1 Mei semuanya. Itu karunia Allah gitu ya, untuk memudahkan saya mengingat, menghafal gitu ya. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar itu semuanya di 1 Mei gitu ya. Dan perencanaan karir saya ini terimplementasi baik gitu ya, dari asisten ahli sampai lektor kepala ini pas 3 tahun semua gitu ya intinya. Cuman agak sedikit terkendala di guru besarnya ini gitu ya. Ini perlu waktu 9 tahun gitu ya. Jadi pas masa kerja saya itu dari asisten ahli ke guru besar itu 15 tahun gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari tercatatnya sebagai dosen, saya 19 tahun jadi guru besar gitu ya. Kemudian butuh waktu 17 tahun ya kalau masa kerja dari asisten ahli ke guru besarnya ini 15 tahun. Nah, sekarang kan sudah jauh lebih mudah ya. Kenaikan ini setiap 2 tahunnya. Nah, bagaimana kita bisa sukses menjadi guru besar? Yang paling penting adalah niat, komitmen, konsistensi, motivasi, kemauan, kegigihan, dan tahun uji ya. Karena apa? Gitu ya. Begitu kita diketahui mengusulkan guru besar itu tiap hari ada yang nanya, gimana hasilnya gitu ya. Kok lama sih nggak apa itu keluar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus senantiasa menguatkan hati, mental, iman dan takwa karena semuanya berproses, bisa cepat, bisa lama gitu ya. Semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dukungan dari keluarga karena pengajuan guru besar ini memerlukan waktu, tenaga, material gitu ya. Kemudian juga perlu support spiritual yang luar biasa yang tidak bisa kita lakukan sendirian gitu ya. Terus terang pencapaian guru besar saya ini merupakan doa-doa panjang dari orang tua saya gitu ya, ibu saya khususnya gitu ya. Jadi beliau yang sangat memberikan dukungan untuk pencapaian guru besar saya. Jadi beliau berdoa tiada henti-hentinya. Jadi pesan untuk teman-teman dosen muda khususnya upayakan untuk selalu membahagiakan siapa saja gitu ya, khususnya yang paling dekat dengan kita, orang tua, pasangan hidup gitu ya, keluarga. Karena dari situlah gitu ya kita memperoleh support yang luar biasa untuk mewujudkan karir kita sebagai guru besar. Yang ketiga, kolaborasi, sinergi, academic branding, academic traveling. Jadi makin banyak teman itu makin bagus gitu ya. Karena kita bisa saling berbagi. Kita publikasi tidak bisa selalu sendirian gitu ya. Banyak pihak yang memberikan support, banyak pihak yang memberikan dukungan. Jadi harus kolaborasi. Yang keempat, ini kunci utama dari guru besar adalah publikasi. Publikasi harus sebanyak-banyaknya. Nggak perlu takut, nanti nggak diakui, Bu, gitu ya. Nanti dicoret, Prof, gitu ya. Nggak usah pikirkan itu. Biarkan dicoret, yang penting kita tidak kehabisan stok untuk tuntutan berapa banyak publikasi tadi. Namun kita juga harus pula cerdas, cermat, dan kreatif dalam publikasi. Karena dari pengalaman saya sendiri dalam publikasi ini juga ada banyak suka dukanya, termasuk pernah juga saya ini ya, maaf dalam tanda kutip gitu ya, di PHP, kemudian hilang juga biaya publikasinya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, hal-hal yang berkaitan teknis maupun non teknis, karena apapun ceritanya gitu ya, untuk setiap aktivitas pasti ada hal-hal yang sifatnya teknis maupun non teknis, termasuk untuk pengurusan guru besar ini. Banyak beramal itu tidak harus selalu dengan uang gitu ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman kita juga bisa kita lakukan. Jadi sedekah
material dan spiritual, dan pada akhirnya kita harus berserah diri pada ketetapan Allah bahwa apalah yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Nah, ini yang paling penting untuk pengusulan guru besar itu kuncinya di penyiapan dokumen. Jadi dokumen ini harus disiapkan benar-benar sesuai ketentuan ya. Jadi kalau publikasi di jurnal internasional bereputasi itu mulai dari cover, editorial board, kemudian daftar isi, seluruh artikel kita gitu ya. Kemudian apa itu link JIB indeksnya, apakah itu SJR untuk Scopus ataukah untuk yang dari WUS gitu ya. Nah, semuanya itu harus dilengkapi gitu ya. Sehingga gitu ya, dalam pengajuan dokumen tadi dokumennya tidak dikembalikan atau tidak diminta revisi. Jadi jangan pernah berharap atau bermimpi bahwa tim penilai angka kredit itu memaklumi apa yang sudah kita lakukan. Mereka menuntut sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi biar cepat gitu ya, biar lancar, smooth, ya harus kita ikuti. Alhamdulillah dalam penyiapan dokumen gitu ya, dari asisten ahli sampai guru besar itu saya lakukan sendiri, dan alhamdulillah tidak ada kendala gitu ya, maksudnya tidak ada yang dikembalikan gitu ya, karena saya betul-betul mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan. Dan yang paling penting, kita harus mendisiplinkan diri bahwa penyiapan dokumen ini perlu waktu, gitu ya. Jadi kita harus angsur-angsur. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita dapat sertifikat hasil webinar ini. Nah, kita langsung entry di Sister, langsung kita dokumentasikan, buatkan filenya, gitu ya. Kita entry di entryan ajuan angka kredit dosen, gitu ya. Jadi biar nggak menumpuk. Nah, pengajuan untuk dosen PTS itu melalui L2 Dikti. Kalau dosen PTN kan dari perguruan tingginya langsung ke Dikti. Jadi kalau kita PTS L2 Dikti dulu, baru ke Dikti. Kita buat akun selancar untuk lektor kepala dan guru besar. Pantau terus prosesnya, ikuti dengan baik. Dan untuk publikasi jangan pernah berhenti. Jadi bukan berarti setelah jadi guru besar terus nggak publikasi, nggak bisa, nggak boleh. Karena justru setelah menjadi guru besar itulah kita harus banyak-banyak berbagi melalui publikasi yang kita lakukan. Dan ada tuntutan kewajiban untuk guru besar itu publikasi di internasional bereputasi ya, yang itu akan diminta setiap 3 tahunnya. Yang keenam, apabila teman-teman yang mengajukan guru besar diminta menambah atau revisi gitu ya, nggak usah sedih gitu ya, ya sudah segera saja dilakukan, diperbaiki gitu ya, insya Allah nanti akan sampai gitu ya, memang menunggu waktu. Berikutnya manfaat academic branding. Jadi selain sebagai identitas pribadi, institusi, dan rekam jejak, itu bisa kita gunakan sebagai ajang promosi gitu ya, promosi diri kita sebagai dosen gitu ya. Misalkan ada beberapa editor jurnal gitu ya yang meminta saya untuk menjadi reviewer dengan melihat Google Scholar ID saya. Jadi dulu pada saat melakukan academic traveling, kebetulan waktu itu mengikuti conference di Jepang, saya ketemu dengan teman-teman Untan, dan ternyata mereka mengintip Google Scholar saya. Saya diminta menjadi editor JB, waktu itu Sinta 3, dan alhamdulillah sekarang menjadi Sinta 2, yaitu sebagai sarana promosi gitu ya. Kemarin sama mereka diminta mengirimkan nomor rekening gitu ya, katanya dapat honor, ya itulah bonusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan karir tertinggi sebagai dosen, yakni kita sebagai dosen ini ya jadi guru besar gitu ya.
Kalau tugas tambahan, rektor, wakil rektor tadi bukan karir tertinggi sebagai dosen ya, tapi itu tugas tambahan. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, khususnya yang mempersiapkan diri menuju guru besar. Jadi publikasi tidak hanya di internasional bereputasi, tapi teman-teman juga harus prepare yang di jurnal terakreditasi, Sinta 1 dan 2. Karena apa? Sinta 1 dan 2 ini perlu waktu yang kurang lebih hampir sama dan bahkan banyak diantaranya yang waktu tunggunya melebihi dari publikasi di internasional bereputasi. Jadi pengalaman saya itu lebih dari 1,5 tahun ya, bolak-balik dibalikin sampai 6 kali revisi dan lain sebagainya. Dan upayakan mencari internasional bereputasi yang kredibel, yang publishernya besar. Jangan sampai discontinued apalagi cancel. Dan lihat bahwa jurnal internasional tersebut tidak masuk di playlist ya, biar usulan guru besarnya ini segera disetujui. Jadi ini contoh gitu ya, bahwa karir syarat khususnya gitu ya sebagai guru besar tadi di internasional bereputasi sebagai penulis pertama, jangan lupa bukti korespondensinya itu harus dilampirkan. Jadi teman-teman pada saat submit ya, itu harus di print screen, disimpan gitu ya, sampai proses submit tadi selesai gitu ya, diberikan penjelasan di sana. Setelah itu kalau ada proses hasil reviewnya, itu juga di print screen, dimasukkan di situ sampai artikel tersebut dinyatakan accepted dan publish. Jadi itu semua diminta ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan itu, berarti JIB kita tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus gitu ya. Tidak clean and clear begitu ya. Jadi harus ada bukti korespondensi itu gitu ya. Kemudian syarat internasional bereputasi gitu ya. Di situ kredibilitas dari publisher cari yang besar. Memang kadang publisher yang besar bayarnya mahal, nggak apa-apa gitu ya, karena segala sesuatunya memang perlu pengorbanan dan SDR-nya harus di atas 0,15. Bersyukurlah teman-teman yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun setelah ada ketetapan hasil MK gitu ya, maka syarat tambahan yang SDR harus di atas 0,4 bagi ekonomi itu sudah dihapus untuk yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun. Jadi yang mau ajukan segera saja diajukan karena biasanya aturannya berubah-ubah ya. Jadi saya dulu pada saat mengajukan saya masih pakai di PO Pak 2014, kemudian berubah gitu ya, jadi 2019, tapi saya tidak kena yang 2019 suplemen gitu ya, karena kalau kena yang 2019 suplemen itu kan harus ada JIB yang SJR-nya di atas 0,4. Waktu itu saya hanya punya 2 yang SJR-nya di atas 0,4 itu hanya 1 ya. Gitu ya, untung tidak terkena aturan itu dan aturan apa itu suplemen tadi sudah dihapus. Jadi silahkan saja teman-teman segera ajukan yang sudah memenuhi. Kemudian syarat tambahan, jadi teman-teman di samping memenuhi syarat khusus tadi untuk guru besar ada syarat tambahannya. Jadi pernah memperoleh hibah lebih dari 100 itu totalnya ya, jadi bukan hanya 1 dan itu ketua hibah, bukan hibah dosen pemula, bukan hibah tesis magister, bukan hibah disertasi, jadi yang di luar itu. Nanti itu semua harus lengkap mulai dari surat perjanjian penelitiannya, laporannya, semuanya harus lengkap. Selanjutnya bisa juga memilih menjadi dosen pembimbing disertasi gitu ya, atau penguji gitu ya, atau menjadi reviewer jurnal internasional bereputasi
di 2 jurnal yang berbeda. Jadi ini terserah mana yang mudah Ibu Bapak penuhi gitu ya. Kalau saya kemarin menggunakan ini ya ketua hibah penelitian gitu ya. Jadi yang mungkin teman-teman masih belum memenuhi dari syarat tambahannya ini ya segera saja penuhi gitu ya. Mana yang lebih mudah untuk menjadi reviewer di internasional bereputasi itu juga bisa diupayakan gitu ya. Nah, ini aturan untuk usulan jabatan akademik dosen per 1 Juli 2022 kembali ke POPAK 2019 tanpa suplemen. Jadi yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun nggak usah khawatir, SJR-nya tetap kembali di 0,15. Segera saja usul gitu ya, karena perubahan aturan yang ada. Dan ini 17 syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan guru besar per 1 Juli 2022. Syarat tambahan yang paling akhir adalah Renstra pengembangan SDM atau surat kebutuhan lektor kepala dan guru besar dari perguruan tinggi per bidang ilmu gitu ya. Nah, ini yang tambahan ya, saya dulu belum ada yang nomor 17 ini gitu ya. Kalau yang lain surat pengantar, ijazah S3, sertifikat akreditasinya saat itu, semuanya ikuti gitu ya. Nah, berikutnya yang paling menjadi permasalahan dalam pengusulan guru besar ini pemenuhan di syarat khusus ya, karya ilmiah syarat khususnya itu. Memang di atas kertasnya 1 publikasi sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi. Namun biasanya jarang sekali yang bisa memenuhi hanya dengan 1 tadi. Jadi silakan publikasi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman untuk acara berbagi hari ini, gitu ya. Dan 1 pesan khusus untuk teman-teman yang tugas tambahan, mohon kiranya untuk memberikan perhatian, support pada teman-teman yang akan mengusulkan lektor kepala maupun guru besar, bahwa perguruan tinggi itu wajib melakukan pembinaan, gitu ya. Kalau perlu juga kadang harus dilakukan pemaksaan, gitu ya. Jadi mungkin kalau dari teman-teman Unrika sudah tahu, wah Bu Langkung suka kali gitu ya, apa itu memaksa mengkarantina dosen untuk mau usul fungsionalnya, gitu ya. Alhamdulillah kami sudah lebih dari 70% itu lektor ya. Jadi sudah 160 lebih dosen yang kami miliki, dari 185 itu sudah lektor posisinya. Perguruan tinggi wajib memberikan sosialisasi, kemudian juga memberikan support khususnya repositori, karena ini menjadi syarat khusus juga pengajuan lektor kepala dan guru besar. Jadi seluruh dokumen teman-teman itu harus disimpan di repositori ya. Kadang ada beberapa perguruan tinggi yang belum punya, termasuk perguruan tinggi saya pada saat saya mengajukan. Jadi dulu agak terkendala dengan ini. Namun kalau perguruan tingginya sudah punya website, itu bisa dilakukan melalui website yang dimilikinya tadi, gitu ya. Itu salah satu solusi untuk repositori. Syukur-syukur kalau bisa memberikan tunjangan akademik dosen yang minimum sama dengan tunjangan yang diterima oleh PNS. Jadi ini ya, dosennya lebih semangat. Yang terakhir, ini kata-kata mutiara untuk kita semua. Yakin saja bahwa doamu akan terijabah, lelahmu akan terobati, jadi payamu akan ada balasannya, dan segala harapmu menentukan muaranya. Kun fayakun, kalau Allah sudah menghendaki, segala sesuatu pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki kita menjadi guru besar, maka dengan mudah Allah akan menjadikan kita guru besar.
Doa yang sampai ke langit tidak akan pernah hilang, ia akan kembali membawa jawaban di saat yang tepat. Jadi nanti yang sedang berjuang untuk guru besar gitu ya, ya harus sabar gitu ya. Insya Allah akan indah pada waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.